Halo, selamat sore teman-teman semua. Ini udah agak gelap cuacanya. Kita lagi di daerah Karanganyar, tepatnya di daerah apa nih ya, Tawangmangu. Nah, eh, kita lagi jalan-jalan sama beberapa teman-teman NFC. Kita juga ada apa ya, ada komunitas yang kita bantu juga untuk bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi, bukan hanya spesifik di bidang forex, tapi juga secara nasional gitu ya. Nah, yang pengen kita bahas pada sore hari ini adalah kita pengen highlight satu isu yang menarik tentang banyak orang itu menggunakan uang yang sebetulnya tidak sehat untuk dijadikan modal trading forex. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi nih sama salah satu family NFC dari Bengkulu. Nah, di sana dia cerita ada banyak banget teman-teman yang sekarang trading forex itu dengan motivasi untuk mengembalikan kerugian dari bisnisnya sebelumnya sudah terjadi, seperti bisnis-bisnis online atau bisnis hantu gitu ya, atau bisnis-bisnis yang fix profit, atau juga ada yang memang di tradingin forex tapi terus MC gitu ya, ada juga yang sampai ditipu dibawa lari sama tradersnya, banyak macam-macam. Sehingga pertanyaan-pertanyaan spesifik mereka belakangan ini yang masuk ke saya adalah, Mas bisa nggak kalau misalnya dari forex trading saya mau dapat income 3,8 juta sebulan misalnya. Bisa nggak dari forex trading saya bisa menuhin cicilan saya itu 11 juta per bulan misalnya. Berapa modal yang dibutuhkan supaya saya bisa nyicil 5 juta per bulan. Nah, gini teman-teman. Ini juga ada kaitannya ya sama teman-teman yang memang pengen bertanya juga berkaitan dengan apakah modal trading itu boleh dari hutang misalnya, atau harus disisihin dari gaji kah, atau bisa juga dari uang simpanan atau uang tabungannya selama ini teman-teman kumpulin. Nah, simpelnya jawaban dari saya gini teman-teman. Ketika kita trading forex, melakukan sebuah analisa di dalam forex, teman-teman nggak boleh terlibat dengan konflik dalam diri dengan butuh uang cepat. Itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus bisa memisahkan antara kebutuhan analisa, which is harus fresh, harus tidak ada kaitannya dengan kewajiban keharusan profit, dan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang memang harus dipenuhi gitu. Makanya kenapa saya, Mas Duyan Anggara, dan teman-teman senior yang lain mungkin sering ngomong, teman-teman kalau misalnya nggak siap untuk trading for living dari forex, 100% income-nya dari forex, ya nggak harus dipaksain dulu teman-teman. Teman-teman harus trade for skill dulu. Setelah skillnya mulai terbangun, baru teman-teman nanti bisa upgrade lagi depositnya dan mulai besarin lagi sampai nanti rata-rata income per bulannya cukup bahkan lebih untuk bisa memenuhi kebutuhan teman-teman sehari-hari. Baru itu disebut sebagai trading for living. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masih punya pikiran, aduh saya tuh punya cicilan berapa ya yang perlu dideposit untuk bisa deposit forex dan punya profit fix dari forex supaya bisa buat bayar cicilan. Nah, teman-teman, sama seperti semua bisnis yang lain, forex ini adalah sebuah bisnis yang juga punya peluang untung dan rugi yang hampir sama sebetulnya. Ketika kita belajar, kita punya probabilitas lebih tinggi untuk untung. Tapi perlu digarisbawahi, tidak selalu untung, teman-teman. Makanya kenapa saya sangat-sangat menyarankan teman-teman menggunakan idle money atau uang nganggur untuk trading forex. Untuk bisa memulai sebuah bisnis yang menurut saya tidak bisa dipaksakan di awal. Ketika teman-teman nanti sudah skillnya oke, udah konsisten gitu ya, disiplin, udah bisa mengatur psikologis tradingnya dengan baik, baru teman-teman bisa bicara, oh saya pengen fix 5% minimal sebulan, 10% minimal sebulan, boleh. Tapi kita bicara rata-rata loh ya, 5, 10, 20% per bulan tuh rata-rata teman-teman. Ada bulan-bulan di mana kita loss juga, ada bulan-bulan di mana kita profit sampai 30% dari total deposit, ada. Tapi ketika kita nanti memaksakan diri dengan 5%, lalu bulan depannya loss, teman-teman nanti nggak akan siap mental untuk bisa menerima kenyataan bahwa bisnis ini mungkin rugi seperti itu teman-teman. Jadi saran saya, kalau misalnya teman-teman punya sejumlah uang, sisihkan itu sekitar 30-50% maksimal menurut saya untuk bisa deposit forex. Dan saya sangat-sangat tidak menyarankan teman-teman menggunakan uang pinjaman yang keras. Maksudnya keras ini ada cicilan wajibnya setiap bulan, kecuali pinjaman lunak loh ya. Boleh dari saudara, oh gantinya nanti kapan-kapan kalau misalnya bisnis sudah mulai running, oke, nggak apa-apa. Kalau memang itu jalan yang terbaik buat teman-teman, lakuin, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman harus meminjam dengan cicilan yang fix, harus ada, dan teman-teman mengharapkan satu-satunya profit yang bisa dipakai untuk membayar cicilan itu dari profit forex, saran saya jangan dulu teman-teman. Karena teman-teman perlu berkembang secara skill dulu, baru nanti profitnya ngikutin. Oke? Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan atau mungkin juga tanggapan, teman-teman bisa komen di bawah.
Teman-teman boleh like video ini dan share juga teman-teman yang lain. Kalau teman-teman merasa ada orang lain yang mungkin membutuhkan manfaatnya, silakan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.